Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Pada video kita kali ini, Miss Hani akan membawakan tentang mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2 pada bab pencemaran lingkungan. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap ekosistem. 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah: pertama, menjelaskan makna pencemaran serta macam-macam proses pencemaran. Kedua, menjelaskan terjadinya pencemaran lingkungan. Tiga, menjelaskan dampak pencemaran pada ekosistem. Empat, melakukan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada video kali ini tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, pengertian pencemaran. Kedua, pencemaran air. Ketiga, pencemaran udara. Dan yang keempat, pencemaran tanah. Berbicara tentang pencemaran lingkungan, waduh, ini misalnya agak serem nih ya, ngomongin tentang pencemaran lingkungan. Seremnya gimana? Karena lingkungan seperti yang kita ketahui adalah tempat tinggal makhluk hidup, ya kan? Nah, sementara kata pencemaran itu adalah sesuatu yang tercemar atau sesuatu yang rusak. Jadi ketika kita gabung menjadi kalimat pencemaran lingkungan, waduh, berarti kan lingkungan kita rusak. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan memengaruhi keberadaan atau kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Coba perhatikan kedua gambar ini. Pada perbedaan dari kedua gambar, coba carilah perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kedua kejadian tersebut. Pada gambar yang pertama, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Akan tetapi pada gambar yang kedua, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan memengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Oke, kita sekarang ke definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contohnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya Gunung Merapi. Pada pencemaran lingkungan ada istilah yang namanya polutan. Apa sih polutan? Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan jika pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Tiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, itu adalah polutan. Baik, kita masuk kepada pencemaran air ya. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasanya. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, di antaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelapisan logam, cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan lain-lain. Faktor penyebab pencemaran air yang pertama limbah industri ya. Terus yang kedua ada limbah rumah tangga dan yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah industri adalah air limbah industri itu cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna serta mengandung asam belerang berbau menyengat seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Nah, untuk limbah rumah tangga, coba perhatikan kegiatan yang terjadi di dalam rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, penginapan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan di tempat tersebut akan menghasilkan sampah atau limbah yang dinamakan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Nah, jadi apa sih dampak pencemaran air? Yang pertama tentu penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan,
pemangkatan hayati, dan mengganggu pemandangan tentunya ya, mempercepat proses kerusakan benda. Nah, jadi cara penanggulangan dari pencemaran air itu kita bisa membuat kolam stabilisasi, IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah, dan pengelolaan ekstreta. Jadi untuk pengelolaan ekstreta sendiri ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah recycle atau pendaur ulangan, yang kedua reuse atau penggunaan ulang, dan yang ketiga reduce atau melakukan penghematan. Ini gambar apa ya? Nah, ini adalah pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah atau lainnya. Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon dioksida atau CO2 ya, yang akan dibuang ke udara. Meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara meningkat. Karbon dioksida amat penting bagi proses pembuatan makanan fotosintesis bagi tumbuhan. Dengan demikian, peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi. Namun dengan meningkatnya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan untuk pemenuhan permintaan tempat tinggal ini. Belum lagi kasus illegal logging atau penebangan liar yang membuat populasi tumbuhan berkurang. Padahal hasil dari pembentukan makanan melalui fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi macam-macam pencemaran udara, ada pencemaran udara primer, yaitu pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Lalu yang kedua ada pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor penyebab pencemaran udara adalah pertama aktivitas alam ya. Aktivitas alam yang ditimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Yang kedua ada aktivitas manusia seperti kegiatan-kegiatan membakar sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Nah, apa sih dampak dari pencemaran udara? Tentunya yang pertama kesehatan ya, karena kita bernafas ya. Jadi sering jika ada pencemaran udara, kalau misalkan ada asap, orang lagi bakar sampah, kita akan merasakan sesaknya bernafas. Dampak yang kedua juga bagi tumbuhan ya. Abu vulkanik dari meletusnya Gunung Merapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi ini dapat mematikan tanaman setempat. Terus yang ketiga ada efek rumah kaca, yaitu konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Terus yang terakhir adalah rusaknya lapisan ozon. Nah, yang terakhir adalah pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia.
ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Nah, faktor penyebab pencemaran tanah yaitu limbah domestik ya. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, seperti pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain, kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Nah, limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Kedua yaitu limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Ketiga, limbah pertanian ya. Nah, jadi limbah pertanian juga bisa mencemari permukaan tanah. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar. Nah, dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah, semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya saja kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Oke, terakhir cara penanggulangan pencemaran tanah. Berikut ini ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Pembersihan ini terdiri atas venting atau injeksi dan bioremediasi. Terus pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan offset ini jauh lebih mahal dan rumit. Nah, itu tadi materi tentang pencemaran lingkungan mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa terus subscribe channelnya Miss Hani, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.